langsung di partisipan yang hari ini. Baik, sambil menunggu teman-teman yang belum bisa bergabung, kita mulai saja acara rilis pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat siang dan selamat tahun baru tahun 2021. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di awal bulan dan awal tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti press release beberapa materi yang akan kita sampaikan pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan yang tidak bisa bersama karena ada kepentingan ditinggalkan. Tapi mudah-mudahan itu tidak mengurangi makna press release pada awal tahun dan awal bulan ini. Siang hari ini kita akan menyampaikan 4 poin tentang nilai. Yang pertama tentang rilis indeks harga konsumen pada bulan Desember 2020. Yang kedua, rilis tentang perkembangan tingkat hunian hotel di Kabupaten Jember bulan November 2020. Yang ketiga, rilis tentang profil kemiskinan Kabupaten Jember tahun 2020. Dan yang keempat, rilis tentang indeks pembangunan manusia IPM Kabupaten Jember tahun 2020. Keempat hal ini adalah data strategis yang insya Allah dapat bermanfaat untuk kita sekalian, khususnya tentang rencana pembangunan ke depan di awal tahun maupun di bulan-bulan berikutnya. Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, maka pada sesi pertama ini, sebelumnya nanti pada kegiatan press release hari ini kita tidak menyampaikan sesi tanya jawab. Namun demikian, mungkin beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, tetap kita akan bisa menyampaikan komentar-komentar dari Bapak Ibu terkait data-data yang akan kita sajikan. Baik, untuk lebih menyingkat waktu, kami persilahkan materi pertama yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Chandra Birawa terkait tentang rilis indeks harga konsumen inflasi Kabupaten Jember bulan Desember 2020. Kepada Pak Chandra. Monggo Pak Chandra. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pertama-tama saya ucapkan tahun baru, tahun 2021. Semoga kita di tahun 2021 ini tambah refresh, ya, kinerja makin baik dan tentunya pandemi segera hilang di muka bumi. Baik, untuk rilis kali ini kami akan menyampaikan tentang perkembangan indeks harga konsumen bulan Desember, ya. Bulan Desember. Maaf, ini bulan Desember tahun 2020, di mana Jember pada bulan Desember ini mengalami inflasi sebesar 0,36. Dan angka ini kalau kita bandingkan dengan angka inflasi bulan sebelumnya, lebih rendah, ya, dibanding inflasi November tahun 2020. Dan terkait dengan inflasi sebesar 0,36 ini disebabkan oleh apa, itu nanti kita jelaskan komoditas apa penyumbang inflasinya. Kemudian untuk
bahan makanan di bulan Desember ini mengalami inflasi sebesar 1,81 ya. Kemudian untuk year on year dan year to date-nya sama 2,33. Jadi inflasi bahan makanan ini selama tahun 2020 memberikan inflasi sebesar 2,33. Kemudian untuk inflasi year to date dan year on year-nya Jember itu besarnya tahun 2020 adalah 2,08. Kemudian komponen energi pada bulan Desember tidak mengalami perubahan, tetapi di sini terjadi deflasi selama tahun 2020 besarnya 0,85. Ini disebabkan karena kemarin kebijakan pemerintah terkait dengan penurunan tarif listrik, baik pasca maupun prabayar. Untuk Jawa Timur, inflasi bulan Desember 0,46. Besaran 0,46 ini kita masih di bawah Jawa Timur, tetapi kalau melihat dari inflasi year on year-nya 1,44 Jawa Timur. Ini lebih rendah dari Jember yang Jember mencapai 2,08. Nasional juga demikian, besaran inflasi bulan Desember 0,45, sedangkan untuk inflasi year on year maupun year to date-nya sama, ya, karena ini bulan Desember adalah 1,68, sehingga Jember di year on year-nya inflasi tahunannya di atas Jawa Timur dan di atas nasional sedikit. Nah, kalau kita melihat inflasi 90 kota di Indonesia pada bulan Desember ini inflasi bulanannya, inflasi yang tertinggi, inflasi dari 90 kota terjadi ada 87 kota yang mengalami inflasi dan 3 kota yang mengalami deflasi di bulan Desember ini. Nah, 5 kota inflasi terbesar di Indonesia. Yang pertama adalah kota Gunung Sitoli 1,87, kemudian kota Tanjung Pandang 1,49, kota Pematang Siantar 1,47, kota Sibolga 1,32, kota Manokwari 1,30. Ini di bulan Desember. Kemudian untuk yang mengalami deflasi hanya ada 3 kota saja, yaitu kota Luwu deflasi 0,26, kemudian kota Tual deflasi 0,16, kota Ambon deflasi 0,07. Sedangkan untuk Jember di bulan Desember ini urutan inflasinya berada di urutan 63 dari 87 kota yang mengalami inflasi. Kemudian kalau kita lihat inflasi year on year tahunan, ya, ada dari 90 kota ada 88 kota yang mengalami inflasi dan ada 2 kota saja yang mengalami deflasi. Inflasi tertinggi adalah kota Gunung Sitoli. Ini untuk inflasi tahunan ya, 5,32%. Kemudian kota Sintang 4,68, kota Melabuh 4,24, yang keempat adalah Kota Timika 4,12, Kabupaten Kota Mobagu 3,67. Kemudian yang mengalami deflasi ada 2 kota, yaitu Kota Manokwari deflasi 0,22 dan Kota Madiun, Kota Manado deflasi 0,18. Untuk inflasi tahunan, Jember berada di posisi 31 kota, 31 dari 88 kota yang mengalami inflasi. Kalau kita lihat perbandingan inflasi bulanan Desember 2020 terhadap 8 kota ya, yang kota IHK Jawa Timur. Untuk bulan Desember, inflasi tertinggi terjadi di Sumeneb 0,71, Surabaya yang kedua Surabaya 0,50, Probolinggo 0,47 dan Madiun 0,47,
Banyuwangi 0,43, Jember 0,36, Malang 0,34, Kediri 0,28, Jawa Timur 0,46, sedangkan nasional 0, salah ini belum terupdate 0,45 ya. Yang nasional belum terupdate 1,6. Kemudian untuk inflasi kalendernya tertinggi di Sumeneb 2,37, kemudian Jember 2,08, Kediri 1,93, Probolinggo 1,88, Madiun 1,86, Banyuwangi 1,74, Malang 1,42, kemudian Surabaya yang paling rendah 1,33, Jawa Timur 1,44, untuk nasional ini belum terupdate sebesar 1,68 ya, 1,68. Begitu juga untuk year on year-nya sama dengan year to date-nya, karena ini inflasi pada tahun ya, selama penuh ya, bulan selama tahun 2020. Nah, kalau melihat perkembangan inflasi bulanan Desember ya, bulan Desember pada tahun yang berbeda ya, kalau kita melihat 8 tahun ke belakang, besaran inflasi sebesar 0,36 itu ternyata kalau kita lihat adalah inflasi terkecil di bulan Desember kalau kita bandingkan dengan 8 tahun ke belakang. Yang tertinggi pada tahun 2014 mencapai 2,64. Kemudian yang ini terkait dengan kebijakan pemerintah untuk menurunkan subsidi BBM. Maaf. Kemudian untuk tahun 2019 kita mencapai 0,54, jadi untuk tahun 2020 lebih rendah sedikit ya, 0,36. Kenapa? Karena pada bulan sebelumnya Jember mencapai inflasi 0,44, lebih tinggi dibanding beberapa kabupaten yang lain, sehingga untuk bulan Desembernya ini kenaikannya tidak terlalu tinggi kalau kita bandingkan dengan tahun yang sama tahun sebelumnya, tahun 2019 yang mencapai 0,54. Nah, ini perkembangan inflasi kalender ya. Inflasi tahun kalender. Jadi titik kalau kita dilihat di bulan Desember di situ 3 tahun terakhir 2020 ini inflasinya tidak terlalu lebih tinggi sedikit dibanding tahun 2019. Jadi memper saja, karena kalau kita lihat dari trennya tahun kalender capaiannya dari bulan ke bulan, kalau kita lihat yang grafik warna biru ini landai ya, tidak terlalu bergejolak. Kemudian untuk year on year-nya perkembangan dari bulan ke bulan, di sini kecenderungannya ini yang grafik warna merah tahun 2020 kecenderungannya adalah menurun ya. Sehingga titik akhirnya nanti di bulan Desember mencapai 2,08. Jadi kalau kita lihat di bulan Januari, Februari dan Maret tinggi karena
di bulan itu inflasi Jember bulanan itu capaian inflasinya cukup tinggi ya. Dan kita lihat di sini Januari 0,38, kemudian Februari 0,51 dan Maret 0,34. Nah, memasuki setelah dampak pandemi ini baru terekam atau terlihat di bulan April, Mei, dan seterusnya yang inflasinya tidak besar, sehingga ini mempengaruhi capaian inflasi sampai akhir tahun yang mencapai 2,08. Jadi ini adalah angka inflasi tahun 2020. Perkembangan inflasi kalau kita lihat year on year maupun inflasi year on year Jember, Jawa Timur dan nasional kalau kita bandingkan. Ini di tahun 2020. Kalau tahun-tahun sebelumnya kecenderungannya secara umum Jember selalu berada di bawah inflasi Jawa Timur maupun inflasi nasional dari tahun 2013 sampai 2019. Kecenderungannya inflasi Jember lebih rendah dibanding inflasi nasional dan Jawa Timur. Tetapi tahun 2020 kalau kita lihat ini Jember berada di atas inflasi Jawa Timur dan nasional. Nah, ini kalau kita lihat inflasi menurut kelompok dari 11 kelompok di situ di bulan Desember ini, inflasi bulanan. Berdasarkan kelompoknya ini dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Yang bulan Desember ini mengalami inflasi 1,23, andilnya 0,3530. Jadi cukup tinggi ya. Share-nya 0,3530. Dari inflasi terbentuk 0,36 itu dipengaruhi atau faktor yang mempengaruhi adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kemudian yang kedua adalah kelompok transportasi 6. Di situ mengalami inflasi 0,25. Andilnya atau sumbangan inflasinya 0,0362%. Kemudian inflasi yang tertinggi berikutnya adalah 0,20 adalah pakaian dan alas kaki. Itu andilnya 0,012. Kemudian inflasi berikutnya adalah 0,07 adalah rekreasi, olahraga, dan budaya. Mengalami inflasi 0,07, share-nya adalah 0,0015. Dan kelompok penyedia makanan dan minuman atau restoran mengalami inflasi 0,06 dengan andil inflasinya 0,0035. Jadi di sini ada 5 kelompok yang mengalami inflasi dan 4 kelompok mengalami deflasi, sedangkan 2 kelompok stabil, yaitu yang stabil adalah kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dan kelompok pendidikan. Yang mengalami deflasi terbesar di bulan Desember ini adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Ini adalah komoditasnya adalah emas perhiasan, di mana di awal-awal pandemi kemarin kita tahu bersama emas perhiasan mencapai harga tertinggi. Sekarang sudah kecenderungan beberapa bulan ini kecenderungan menurun. Dan ini tertangkap di bulan Desember masih sebagai penyumbang deflasi. Sehingga untuk kelompok
perawatan pribadi dan jasa lainnya di bulan Desember ini mengalami deflasi sebesar 0,41. Dan ini menurut bulan Desember. Nah, ini kalau kita lihat inflasi selama tahun 2020 besarannya Jember 2,08 itu disebabkan karena satu, ada 8 kelompok yang mengalami inflasi dan 3 kelompok mengalami deflasi. Di sini inflasi tertinggi tercatat adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya, yaitu di dalamnya ada emas perhiasan, ya. Walaupun kecenderungan menurun, tapi masih sebagai penyumbang tertinggi selama tahun 2020. Ini mengalami inflasi 6,09, kemudian andilnya adalah 0,4391. Kemudian yang berikutnya adalah kelompok penyedia makanan dan minuman restoran, inflasi 4,65, share-nya 0,2664. Dan yang berikutnya adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi 3,56, share-nya 1,0157. Dari situ kemudian ada pakaian alas kaki, inflasi 2,47. Pakaian dan alas kaki inflasi sebesar 2,41, share-nya adalah 0,1482. Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar inflasinya 2%, share-nya 0,2542. Dan selanjutnya adalah kelompok kesehatan mengalami inflasi 1,82, ini selama 1 tahun ya. Kemudian share atau sumbangan inflasinya adalah 0,05%. Dan untuk kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami inflasi 1,80, kemudian andil inflasinya 0,1271. Di samping itu ada 3 kelompok yang mengalami deflasi, adalah yang tertinggi adalah kelompok 8, yaitu rekreasi, olahraga, dan budaya. Ini mengalami deflasi sebesar 3,27, andilnya adalah 0,0729, andil deflasi. Jadi selamat, ini adalah inflasi, gambaran inflasi selama tahun 2020. Di sini terekam untuk rekreasi, olahraga, budaya mengalami deflasi. Di situ terkait dengan pariwisata. Kemudian untuk kelompok 7 mengalami deflasi, yaitu informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Deflasi ini ada tarif pulsa dan HP ya, telepon seluler masuk di dalamnya di sini. Ini selama tahun 2020 mengalami deflasi 0,89, kemudian andil deflasinya adalah 0,0591. Dan untuk kelompok transportasi mengalami deflasi 1,69, andilnya adalah 0,2538. Nah, transportasi ini kenapa mengalami deflasi? Ini terkait dengan angkutan udara dan dalam rangka Natal dan Tahun Baru ini ada beberapa angkutan antar kota justru menurunkan tarif ya. Dari ini berbeda dari biasanya menjelang atau menghadapi tahun baru maupun lebaran itu tarif-tarif angkutan antar kota dinaikkan. Kalau ini justru kemarin kami waktu mantau adalah diturunkan.
Ya, mungkin terkait dengan jumlah penumpang atau penumpangnya yang sedikit. Nah, ini kalau kita tabulasi lebih lengkap ya per komoditas, per kelompok pengeluaran. Tadi yang sudah kami jelaskan, ini gambarannya. Kemudian kalau kita lihat di sini bahan makanan di bulan Desember ini mengalami inflasi 1,81 dan andilnya adalah 0,3584. Selama tahun 2020 dia mengalami inflasi 2,33 ya. Kemudian andil inflasinya 0,4667. Jadi cukup tinggi peran dari atau andil inflasi dari kelompok bahan makanan ini. Kalau kita pilahkan ya dari kelompok 11, tapi kalau kita pisahkan khusus yang bahan makanan ini untuk kebijakan TPID ini bisa digunakan sebagai acuan. Jadi di bulan Desember ini bahan makanan mengalami inflasi 1,87 dan juga share-nya juga cukup tinggi andil inflasinya baik bulan Desember ini maupun selama tahun 2020. Kalau energi, komponen energi di bulan Desember ini tetap stabil, tetapi selama tahun 2020 mengalami deflasi 0,85, andilnya adalah 0,0982 deflasi. Itu tadi mengenai kelompoknya. Kalau kita lihat di sini komoditas penyebabnya, terjadi inflasi di bulan Desember tahun 2020, 10 komoditas yang tertinggi penyumbang inflasi adalah tomat. Ya. Kita tahu tomat yang awalnya bulan-bulan sebelumnya tomat ini harganya cukup rendah sekali, 3.000 sampai 5.000 ya, sekarang sudah mencapai belasan ribu. Sehingga ini memberikan dampak terhadap inflasi yang cukup tinggi, signifikan, bahkan di bulan Desember ini sebagai penyumbang inflasi tertinggi. Yaitu tomat di bulan Desember ini kami pantau kenaikannya 45,42, andilnya 0,08 andil inflasinya. Kemudian cabai merah ini di bulan Desember, dari November, Desember sudah kecenderungan naik dan di bulan Desember ini terekam inflasinya 60,80, andilnya 0,08. Cabai rawit juga begitu, mengalami inflasi 37%, andilnya 0,07. Daging ayam ras 4,61, andilnya 0,05. Kemudian sampo 8,32, andilnya 0,04. Dan telur ayam ras 4,25, inflasinya andilnya 0,04. Kemudian cakalang diawetkan, ini adalah cakalang yang kalau di Jember itu terkenal adalah seperti tongkol yang direbus ya. Nah, itu cakal yang termasuk yang diawetkan. Di sini mengalami kenaikan 10,41. Tarif kereta api naik 5,29. Sawi hijau naik 8,84. Jadi untuk harga sawi hijau di bulan Desember ini tinggi ya. Kemudian ayam hidup, ini maksudnya ayam hidup ini adalah ayam kampung. Juga naik 2,90. Walaupun di Jember tidak ada menjual ayam kampung dalam kondisi hidup, tapi sudah mati ya, sudah disembelih. Tapi tergolong di sini maksudnya. Kemudian penyumbang deflasi, emas perhiasan ini tertinggi. Jadi di bulan Desember ini harga emas turun menjadi sebesar 2,28% selama bulan Desember. Kemudian andilnya 0,04 andil deflasinya.
Sabun mandi juga turun 9%. Udang basah turun 7 atau mendekati 8%. Pengharum cucian lembut 6 atau 7%. Sekitar 7%. Kemudian cumi-cumi juga turun 5,25, beras 0,24, sabun deterjen bubuk atau cair 1,11, bawang putih 2,28, kemudian jamur juga turun 10,74, kangkung 4,03. Itu adalah penyebab inflasi dan deflasi di bulan Desember. Nah, ini penyumbang inflasi deflasi Kabupaten Jember selama tahun 2020. Ini kita melihat inflasi kalau kita lihat selama tahun 2020. Jadi besaran inflasi Jember yang 2,08 itu ini dipengaruhi oleh apa? Komoditasnya adalah ini. Yang pertama adalah rokok 14,29%. Jadi rokok kretek ini, rokok putih dan sebagainya, rokok kretek tanpa filter, kemudian rokok kretek filter, rokok putih, itu semuanya tercatat mengalami kenaikan, besarannya kurang lebih 14% sampai 12,5%. Ini terkait atau seirama dengan kenaikan dari cukai rokok setiap tahunnya oleh pemerintah. Bahkan untuk tahun 2021 ini, pemerintah sudah menaikkan cukai rokok sebesar 12,5%. Tentunya ini juga akan berpengaruh terhadap inflasi tahun 2021 nantinya. Harga emas perhiasan selama setahun, walaupun tadi di bulan Desember mengalami deflasi, tapi kalau kita lihat selama 1 tahun, ternyata emas itu sebagai penyumbang inflasi. Besarannya adalah 27,18%. Ini kalau kita bandingkan harganya dengan kondisi harga emas Desember tahun 2019. Jadi untuk harga emas selama tahun 2020 ini mengalami inflasi sebesar 27,18, masih cukup tinggi ya. Tapi kecenderungannya turun ya sampai mencapai nanti titik equilibrium ya, titik antara permintaan dan penawaran. Ini besaran untuk andilnya 0,34. Tarif air minum. Nah, ini tarif air minum Jember pada bulan Januari Bupati dan pemerintah daerah menaikkan 13,96%. Nah, ini tercatat. Ini dampaknya kemarin di bulan Februari kemarin ya. Untuk tarif air minum naik 13,96%. Ini andilnya adalah 0,17%. Nasi dengan lauk. Ya. Ini naik juga selama tahun 2020, 14,15. Andilnya cukup tinggi juga, 0,16. Cabai merah. Cabai merah ini naiknya kalau kita bandingkan tahun 2019, 114%. Ya. Ini kita sudah bicara tahun ya. Kemudian minyak goreng naik, tercatat naik selama tahun 2020 9%. Sampo naik 14% atau 15%. Rokok kretek 7,9%. Bawang merah 25,17%. Perguruan tinggi 2,63%. Ini terjadi pada saat kemarin tahun ajaran baru. Kemudian untuk penyumbang deflasinya, ini tertinggi adalah angkutan udara 22,49%. Biasanya angkutan udara ini pengaruh dari pandemi itu kemarin mengalami penurunan tarif ya, yang biasanya cukup tinggi sekarang sudah harga rendah pun penumpangnya nggak ada. Sehingga untuk angkutan udara ini
pada bulan Januari ini dibuka secara resmi lagi untuk angkutannya. Kemudian bensin selama tahun 2020 mengalami deflasi 2,48. Kita tahu ini terkait dengan harga bensin, di sini di dalamnya adalah Pertamax, Pertalite. Ya. Tahun 2020 kemarin untuk harga bensin juga ada penurunan. Mainan anak 18,07%, bawang putih penyumbang deflasi 14,21%. Walaupun di bulan Desember ini sebagai penyumbang inflasi, tapi selama setahun 2020 bawang putih ternyata sebagai penyumbang deflasi, besarannya adalah 14,21. Cabai rawit 10,79, telepon seluler. Nah, ini untuk kelompok informasi komunikasi sebagai penyumbang deflasi disebabkan salah satunya adalah komoditas telepon seluler yang mengalami deflasi 3,495. Beras selama tahun 2020 ini sebagai penyumbang deflasi. Kemudian biaya ponsel, nah ini masuk kelompok informasi komunikasi ya. Bioskop, nah ini masuk ke wisata karena tadi kelompok ini mengalami deflasi, komoditasnya adalah salah satunya bioskop. Kemudian ikan gurami juga turun. Jadi itu untuk informasi perkembangan indeks harga konsumen. Kita lanjutkan ke langsung ke tingkat hunian kamar hotel, Mas Chandra. Iya, bentar. Jadi, bentar. Share, stop share, ya. Nah. TPK. Baik, saya lanjutkan dengan tingkat perkembangan tingkat hunian hotel. Perkembangan tingkat hunian kamar hotel ini adalah gambaran laporan dari hotel, perusahaan hotel pada bulan November tahun 2020. Jadi untuk tingkat penghunian kamar hotel di bulan November besarannya adalah 54,45%. Jadi kalau kita lihat dibanding bulan sebelumnya Oktober ada kenaikan sedikit, kenaikan berapa poin, 0,22 poin ya. Jadi untuk hotel gambarannya selama tahun 2020 kalau kita lihat dari grafik ini ya, dampak dari COVID itu dimulai bulan Maret sudah terasa, April yang sangat besar dampaknya sehingga TPK-nya hanya 9,38, kemudian Mei naik sedikit, Juni, Juli, nah, jadi ada kecenderungan kenaikan TPK sampai di bulan November ini lebih membaik ya. Ini mungkin terkait dengan kebijakan pemerintah yang menerapkan dibukanya perhotelan tapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, di sini selama tahun 2020 kalau kita bandingkan dengan tahun 2018 atau 2 tahun sebelumnya dengan tahun 2019, di sini memang untuk
kecenderungan atau grafik di tahun 2020 karena ini dampak dari COVID ya. Jadi selama bulan Maret sampai dengan Agustus lebih rendah ya. Lebih rendah dibanding 2 tahun sebelumnya, bahkan sampai di bulan November lebih rendah sedikit ya. Jadi tetapi gambaran secara ekonomi untuk gambaran hotel sudah menunjukkan perbaikan. Ini di bulan, kalau kita lihat di bulan November 2020 54,45, tetapi untuk tahun 2019 60 dan 2018 57,98. Jadi untuk tahun 2020 di bulan November ini berada masih di bawah 1 tahun yang lalu ya. Ada selisih 5,55 poin, ada penurunan ya. Ini wajar karena masa pemulihan selama pandemi COVID. Tapi yang penting sudah menuju ke arah perbaikan. Kalau kita lihat hotel ini, hotel yang setara bintang yang di Jember, kalau kita bandingkan dengan TPK Jawa Timur, bulan November TPK Jawa Timur tercatat 45,47. Jadi Jember sudah berada di atas TPK Jawa Timur yang 54,45%. Ini dimulai setelah Juni ya, Juli, Agustus, September sampai November ini TPK Jember berada di atas TPK Jawa Timur. Sebelumnya masa pandemi kita masih di bawah Jawa Timur ya. Nah, di sini tentunya secara umum baik perhotelan Jawa Timur maupun Jember menunjukkan tren yang membaik. Kalau kita lihat perkembangan rata-rata lama menginap tamu di bulan November ini 1,30. Artinya 1 hari sampai 2 hari rata-rata tamu itu menginap. Dan ini kalau kita lihat angkanya dibanding bulan sebelumnya lebih rendah ya. Yang sebelumnya adalah 1,57, September bahkan mencapai 2,19. Ini adalah gambaran rata-rata menginap tamu di hotel berbintang yang ada di Jember. TPK-nya menunjukkan baik, cukup tinggi, dan untuk rata-rata lama menginapnya kita lebih rendah di bulan November, lebih rendah dibanding dengan Oktober. Tapi dari sisi kamar yang terpakai lebih tinggi. Rata-rata menginap tamu setara bintang di Jember kalau kita lihat perkembangannya dari tahun 2018 sampai 2020, rata-rata menginapnya di bulan November, pada bulan November 1,30, kalau kita bandingkan tahun sebelumnya mencapai 1,41 dan 2018 1,85. Jadi untuk 2020 ini lama menginapnya lebih rendah ya. Dan juga lebih rendah dari bulan sebelumnya pada tahun 2020. Jadi angka 1,30 ini rata-rata menginapnya lebih rendah dari 2 tahun yang lalu pada bulan yang sama dan bulan sebelumnya pada tahun yang sama. Tapi kalau dari sisi TPK-nya lebih tinggi.
Nah, kalau kita bandingkan rata-rata lama menginap Jember dan Jawa Timur di bulan November, ternyata Jember masih di bawah Jawa Timur. Jawa Timur mencapai 1,55 rata-rata menginap hari. Kemudian untuk Jember 1,30. Jadi ada penurunan rata-rata menginap tamu dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Bulan sebelumnya berada di atas Jawa Timur, tapi di bulan November berada di bawah Jawa Timur. Nah, ini komposisi tamu. Nah, untuk komposisi tamu di bulan November ini, di situ untuk asing, kalau kita bandingkan tamu asing bulan Oktober 0,14, untuk bulan Novembernya turun 0,05. Ini kalau kita lihat dari sisi komposisi asingnya. Kemudian untuk domestik ada kenaikan yang sebelumnya 99,86, di bulan November ini 99,95. Jadi tamu asing untuk di bulan November lebih rendah atau komposisinya lebih sedikit dibanding dengan komposisi asing di bulan sebelumnya. Dan bahkan kalau kita lihat 2 tahun sebelumnya juga komposisi asing di tahun 2020 ini mengalami penurunan ya. Kalau tahun 2019 mencapai 2,47, 2018 1,40, untuk 2020 hanya 0,05 saja. Nah, itu tadi tentang perkembangan TPK maupun rata-rata lama menginap tamu di bulan November yang ada di Hotel Setara Bintang yang ada di Jember. Terima kasih atas perhatiannya dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Chandra Tirawa atas informasi penjelasan terkait indeks harga konsumen dan tingkat hunian kamar hotel Kabupaten Jember. Sebelum menginjak ke sesi berikutnya, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan, masukan-masukan terkait 2 hal yang sudah disampaikan. Mungkin kami mohon dari Bapeda akan menyampaikan beberapa komentar terkait indeks harga konsumen maupun tingkat hunian kamar. Monggo pada Pak dari Bapeda atau mungkin dari Bank Indonesia, kami silakan untuk menyampaikan komentar terkait inflasi maupun tingkat hunian kamar hotel. Monggo dipersilakan teman-teman. Atau dari Dinas Pertanian, karena tadi beberapa komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah, tomat mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Monggo diberi komentar tentang hal ini. Dari Bank Indonesia mungkin mengenai tingkat inflasinya. Kalau tidak ada ya sudah kita lanjutkan paparannya saja, karena sesi ini tidak ada tanya jawab, jadi kita hanya menyampaikan angka sekaligus mungkin Bapak Ibu yang akan berkomentar tentang apa yang sudah kita sajikan, silakan berkomentar. Tapi nanti di sesi akhir kita tidak akan menyampaikan sesi tanya jawab, sehingga mungkin kalau komentar-komentar bisa disampaikan setelah kami menyampaikan rilisnya. Jadi karena
mungkin kesempatan yang pertama ini rilis tentang IHK dan tingkat hunian kamar hotel belum ada yang ingin disampaikan oleh teman-teman yang di instansi terkait maupun dari media, maka kami persilakan untuk materi yang kedua tentang kemiskinan yang insya Allah mungkin akan disampaikan oleh Kepala Seksi Statistik Sosial Bapak Emil Wahyudiono, SST MSI. Kepada Pak Emil, kami silakan. Tes masuk. Masuk, jelas. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Jadi ini adalah momen tahunan kami merilis angka kemiskinan Kabupaten Jember ya. Izin share. Ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, kami akan menyampaikan profil kemiskinan Kabupaten Jember tahun 2020. Jadi sebelum ke angka-angkanya, kami ingin menyampaikan konsep penghitungan kemiskinan yang biasa kami lakukan. Jadi kemiskinan yang diukur oleh BPS itu menggunakan konsep kebutuhan dasar atau basic need approach. Ini sudah digunakan World Bank mulai tahun 2009. Jadi perbandingan angka kemiskinan itu antar wilayah di Indonesia maupun antar wilayah di beberapa negara itu bisa dibandingkan. Jadi kemiskinan itu dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. Jadi kami memiliki garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan. Nah, penduduk miskin itu didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Jadi tadi ada garis kemiskinan makanan, kemudian digabungkan atau ditambah dengan garis kemiskinan bukan makanan. Nah, yang di bawah garis itu adalah penduduk miskin. Yang di atas garis kemiskinan, penduduk tidak miskin. Jadi secara mudahnya seperti itu. Nah, penghitungan kemiskinan pada dasarnya menggunakan pendekatan pengeluaran dan pendapatan. Namun di negara kita, di negara berkembang seperti di Indonesia, pencatatan pendapatan tidak semudah di negara maju yang mampu melaporkan catatan pendapatan penduduknya dengan baik. Nah, kita termasuk yang itu. Hasil survei PBB 2004-2005 dari 84 negara, 49 negara atau 58% menggunakan pendekatan pengeluaran, diantaranya India, Bangladesh, Armenia, Kamboja, dan Myanmar. 25 negara atau 30% menggunakan pendekatan pendapatan, diantaranya Jerman, Prancis, dan Yunani. 10 negara atau 20% menggunakan gabungan antara pendapatan dan pengeluaran, seperti di Rusia, Korea, dan Cina. Nah, mengacu pada survei yang dilakukan PBB, pencatatan data pengeluaran cenderung lebih menggambarkan kondisi ekonomi atau daya beli sebuah rumah tangga. Nah, secara mudahnya seperti ini. Jadi komponennya ada dua, komponen garis kemiskinan itu ada dua, komponen garis kemiskinan makanan dan komponen garis kemiskinan non-makanan.
Nah, garis kemiskinan makanan itu setara dengan pemenuhan kebutuhan kalori 2.100 kilokalori per kapita per hari. Nah, paket komoditas kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas. Jadi, penghitungan garis kemiskinannya untuk yang makanan itu sampai saat ini menggunakan 52 jenis komoditas. Sedangkan yang garis kemiskinan non-makanan itu meliputi kebutuhan untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, 51 jenis komoditi untuk perkotaan, dan 47 jenis komoditi untuk pedesaan. Nah, ilustrasi yang tadi kami sampaikan itu seperti ini. Jadi yang merah ini adalah garis kemiskinannya. Yang di bawah itu adalah penduduk miskin, yang di atas itu penduduk yang tidak miskin. Nah, untuk penduduk miskin itu masih dibagi lagi menjadi penduduk yang miskin dan sangat miskin. Yang tidak miskin juga dibagi lagi menjadi yang tidak miskin dan hampir miskin. Kebanyakan di beberapa wilayah yang harus diwaspadai adalah ini, yang hampir miskin. Karena begitu garis kemiskinannya naik, yang hampir miskin ini akan jatuh di bawah. Itu yang beberapa yang menyebabkan penambahan jumlah penduduk miskin. Nah, indikator kemiskinan yang kita paparkan itu ada 3, yaitu yang pertama head count index, atau mengukur persentase, sekali lagi persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Head count index ini biasa kita kenal dengan P0. P0. Kemudian yang kedua, indeks kedalaman kemiskinan atau poverty gap index. Biasa kita sebut dengan P1, yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinannya. Jadi, setiap penduduk miskin, rata-rata kesenjangannya ditarik ya, titiknya pengeluarannya di bawah garis kemiskinan, kemudian ditarik ke garis kemiskinannya berapa. Jadi penduduk 1, penduduk 2 ditarik terhadap garis kemiskinannya. Itu namanya rata-rata kesenjangannya, namanya indeks kedalaman kemiskinan. Sedangkan yang ketiga, indikator kemiskinan yang ketiga, yaitu P2 atau indeks keparahan kemiskinan atau Poverty Severity Index. Nah, indeks keparahan kemiskinan itu mengukur antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap rata-rata pengeluaran penduduk miskin yang lain. Jadi kalau P1 itu adalah rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, yang P2 adalah rata-rata pengeluaran penduduk antar penduduk miskin. Itu yang disebut dengan indeks keparahan kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeksnya, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Nah, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar beberapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan. Ini yang tadi kita jelaskan. Ilustrasinya seperti ini. Nah, kita ke angka kemiskinan makro Kabupaten Jember tahun 2020. Jadi yang pertama, garis kemiskinan Maret 2020. Kenapa Maret 2020? Karena survei ini adalah, perhitungan ini berasal dari survei sosial ekonomi nasional yang kami lakukan di bulan Maret. Jadi setiap bulan Maret kami melakukan survei sosial ekonomi nasional. Sebenarnya setahun ada 2 kali, Maret dan September. Hanya
untuk estimasi sampai dengan level kabupaten, kita menggunakan Maret 2020. Nah, garis kemiskinan Maret 2020 sebesar 365.295 per kapita per bulan. Jadi ini garis kemiskinan, ini adalah penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan non-makanan. Kemudian jumlah penduduk miskinnya sebesar 247,99 ribu jiwa. Ini ada kenaikan dibanding tahun lalu. Persentase penduduk miskinnya sebesar 10,09%. Ini adalah P0-nya 10,09%. Indeks kedalaman kemiskinannya atau P1-nya sebesar 1,42, sedangkan indeks keparahan kemiskinannya atau P2-nya sebesar 0,31. Nah, kalau kita sandingkan antara waktu, untuk tahun 2020 kita mengalami kenaikan yang cukup tajam. Jadi dari 2015 yang 11,22 turun sedikit di 2016, 2017 naik lagi, 2018, 2019 kita masuk ke 1 digit, 2020 ini kita naik lagi 10,09%. Kalau dibandingkan angka ini terhadap angka Jawa Timur dan angka nasional, jadi Jember 10,09%, kita di bawah angka Jawa Timur yang sebesar 11,09%. Tapi kita di atas angka nasional yang sebesar 9,78%. Nah, begitupun dengan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Jadi baik P1 maupun P2 sedikit mengalami kenaikan. Yang P1 dari tahun lalu sebesar 1,22 naik menjadi 1,42, sedangkan P2-nya yang tahun lalu sebesar 0,24 naik menjadi 0,31. Nah, ini berimplikasi terhadap jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan. Jadi, seperti tadi, P0 yang di 2016, kemudian naik di 2017, jumlah penduduk begitupun juga dengan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan juga mengalami kenaikan di tahun 2017 dan turun mulai 2018 dan 2019. Sedangkan 2020 mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 247,99 ribu jiwa. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya apa saja yang menyebabkan kenaikan jumlah penduduk miskin? Kami mencoba untuk menggali lagi bahwa memang nah, ini datanya. Jadi memang di bulan Maret pandemi corona itu belum begitu terasa di Jember, tapi di beberapa daerah lain, terutama daerah pariwisata seperti di Bali, itu sudah mulai terasa. Jadi banyak
tenaga kerja pariwisata yang ada di Bali itu tidak seluruhnya adalah orang lokal, penduduk lokal Bali. Juga ada penduduk dari sekitar Bali, bisa dari Banyuwangi, Situbondo, Jember. Nah, karena pandemi, dampak pariwisata mulai terasa di sana, penduduk yang biasanya bekerja di sektor pariwisata itu di awal-awal mulai melakukan pulang untuk ke tanah asalnya, ke daerah asalnya. Salah satunya adalah di Jember. Nah, ini membuat jumlah rumah tangga yang biasanya dihuni oleh 3-4 orang itu menjadi bebannya akan semakin berat, semakin tinggi. Sementara konsumsi rumah tangganya itu tetap. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, pada triwulan 1 2020 ini kami mencoba menggali data dari yang sudah dirilis oleh BPS Provinsi Jawa Timur bahwa konsumsi rumah tangga triwulan 1 2020 ini Jawa Timur itu mengalami penurunan sebesar 0,10%. Jadi ini adalah perbandingan triwulan 1 2020 dibandingkan dengan triwulan 4 2019. Artinya apa? Artinya memang dampak pandemi sudah mulai terasa. Kalau kita lihat mungkin di triwulan 2, triwulan 3 akan lebih menurun lagi konsumsi rumah tangga. Nah, sementara kami juga melihat harga eceran beberapa komoditas komoditas makanan di Jember. Kami melihat data dari Pak Chandra, ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, di antaranya minyak goreng, kemudian telur ayam ras, dan beberapa komoditas lain itu mengalami kenaikan, sehingga menyebabkan garis kemiskinan yang tadinya garis kemiskinan yang tadinya 339.000 naik menjadi 365.000. Sementara beberapa pengeluaran rumah tangga itu tetap. Jadi pengeluaran rumah tangganya itu tetap, garis kemiskinannya naik, akhirnya menyebabkan jumlah penduduk miskinnya itu semakin bertambah. Jadi itu beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan jumlah penduduk miskin di 2020 bertambah. Itu saja yang bisa kami sampaikan terkait rilis kemiskinan Kabupaten Jember tahun 2020. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Emil atas materi yang telah disampaikan. Monggo sesuai dengan apa yang sudah kami informasikan di awal, bahwa hari ini saya tidak akan menyampaikan materi tanya jawab. Namun demikian, jika Bapak Ibu sekalian ingin menyampaikan komentar terhadap materi-materi yang telah kita sampaikan, monggo disilahkan langsung berkomentar setelah pemateri menyampaikan informasi. Monggo kepada Bapak Ibu peserta Zoom dari dinas instansi terkait materi tentang kemiskinan dari Bapeda, kemudian monggo
Jadi bukan pertanyaan ya, hanya komentar terhadap angka-angka yang telah disampaikan. Sementara untuk pertanyaan nanti bisa kita tampung melalui langsung ke subject matter atau di WA group rilis PLS. Monggo kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian. Bisa menggunakan menu raise hand. Kalau memang dirasa belum ada sesuatu yang ingin disampaikan, maka selanjutnya akan kita berikan kesempatan yang ketiga terkait materi tentang indeks pembangunan manusia yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Insinyur Endang Widiarti MM. Jadi angka indeks pembangunan manusia Kabupaten Jember tahun 2020. Monggo kami persilakan Bu Endang untuk menyampaikan materi. Suaranya Bu Endang. Suaranya mungkin di-unmute dulu. Bu Emi dicek sound dulu. Ya, coba dicek sound dulu Bu Emi. Cek. Cek, cek. Oke, bisa didengar. Oke. Masuk ya Pak Mi. Masuk, silakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat tahun baru, semoga tahun 2021 ini membawa berkah buat kita semua. Di awal tahun ini kami akan menyampaikan terkait indeks pembangunan manusia Kabupaten Jember tahun 2020. Yang pertama yang perlu disampaikan terkait IPM yaitu metode penghitungan IPM yang meliputi 3 komponen, yaitu ada dimensi umur panjang dan hidup sehat,
atau umur harapan hidup saat lahir (UHH), di mana ini adalah rata-rata perkiraan banyaknya tahun di mana seseorang sejak lahir. Jadi dia kesempatan yang ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Kemudian ada dimensi pengetahuan, yaitu meliputi harapan lama sekolah. Harapan lama sekolah ini menghitungnya dari penduduk usia 7 tahun ke atas. Kemudian ada rata-rata lama sekolah yang dihitung dari penduduk usia 25 tahun ke atas. Kemudian ada dimensi standar hidup layak, ini dari pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Ini sama dengan data yang disampaikan tadi oleh Pak Emil, yaitu sumbernya dari data Susenas dari pengeluaran real yang sudah disesuaikan. Kemudian, apa saja sih manfaat dari IPM? Yang pertama adalah IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, masyarakat atau penduduk. Kemudian untuk target pembangunan, IPM merupakan salah satu indikator target pembangunan pemerintah dalam pembahasan asumsi makro di DPR RI. Yang ketiga, terkait dengan dana alokasi umum, IPM juga digunakan sebagai salah satu indikator alokator dalam penentuan DAU. Kemudian dana insentif daerah, komponen IPM dari harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran merupakan indikator yang digunakan dalam penghitungan dana insentif daerah atau PID. Kemudian bagaimana memanfaatkan IPM? Memaknai IPM. IPM merupakan indikator jangka panjang sehingga perlu kehati-hatian dalam memaknainya. Kemajuan pembangunan manusia dapat dilihat dari kecepatan IPM. Kecepatan IPM menggambarkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia dalam suatu periode. Kemudian terkait status IPM, untuk melihat apakah kita pada posisi yang tinggi, sedang, rendah, atau sangat tinggi, itu ada IPM yang menggambarkan level pencapaiannya. IPM lebih besar dari 80, itu sangat tinggi. Kemudian di antara 70 sampai dengan 80, itu tinggi. Kemudian 60 sampai dengan 70 sedang, dan IPM kurang dari 60 ada rendah. IPM Kabupaten Jember 2012 sampai 2020 naik ya, dari 61, 31 di 2012 naik terus sampai di 2020 67,11. IPM Kabupaten Jember itu untuk harapan hidup 69,15 tahun. Kemudian untuk harapan lama sekolah itu 4,2 tahun. Kemudian rata-rata lama sekolah 6,48, artinya belum mencapai sampai di atas 7 ya. Jadi masih di bawah SD. Kemudian pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan itu 9.294. Kalau dilihat dari harapan hidup saat lahir, itu terus meningkat, yaitu mulai dari 2012, artinya ini dari variabel yang mempengaruhi usia harapan hidup terkait kesehatan atau kebutuhan gizi itu tercukupi. Kemudian untuk harapan lama sekolah, ini pertumbuhan per tahunnya 2,60. Kemudian rata-rata lama sekolah pertumbuhannya per tahun 2,02. Kalau dilihat untuk Kabupaten Jember, terkait harapan lama sekolah, ini masih tinggi dibanding Jawa Timur. Jawa Timur 13,19, untuk Jember 13,42.
Kemudian terkait pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan itu 9.294. Kalau dibanding tahun 2019 itu mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan karena adanya dampak COVID-19 yang cukup mempengaruhi daya beli kita. Kemudian meningkatnya IPM Kabupaten Jember disebabkan oleh peningkatan pada komponen pembentuk indeks. Jadi di antara indeks-indeks tadi ada indeks usia harapan hidup, kemudian harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan daya beli. Kemudian peningkatan IPM Kabupaten Jember tergolong cukup besar dibanding kabupaten lain di wilayah timur, yaitu sebesar 0,63%, yaitu kenaikan IPM kita dari 67,11 yang di tahun 2020 di 2019 hanya 66,69. Kemudian ini bisa dilihat IPM menurut kabupaten kota. Jadi untuk IPM Kabupaten Jember masih di bawah Jawa Timur. Jawa Timur di posisi 71,71, Jember 67,11. Kemudian ini setara di Indonesia 7194. Perbandingan IPM Kabupaten Jember dan sekitarnya, IPM tertinggi adalah di Kabupaten Banyuwangi, IPM 70,62, kemudian terendah 65,46. Jadi untuk IPM Jember itu apabila dilihat dari percepatan pertumbuhan IPM-nya sendiri dibanding sekitarnya itu 0,63 dibanding di bawah Banyuwangi sebesar 0,72. Probolinggo, maaf Probolinggo, dibanding Kabupaten Probolinggo. Bila dilihat dari angka IPM secara keseluruhan di Jawa Timur, Jember pada posisi di urutan ke-31. Jadi dari IPM 2020 ini, dari komponen pembentuk IPM, UHH, HLS, RLS, dan pengeluaran per kapita, ini yang berpengaruh sehingga IPM Jember terbentuk 67,11 adalah dari daya beli yang mengalami penurunan dari 9.525 juta menjadi 9.294. Sebenarnya dari untuk menguatkan daya beli ini salah satunya adalah sebenarnya ada seperti adanya bantuan sosial tunai, jaring pengaman sosial, itu harapannya untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat. Namun dampak COVID ini ternyata masih berpengaruh kuat untuk di Kabupaten Jember. Mudah-mudahan tahun 2021 ekonomi masyarakat Jember kembali normal dari sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang Mulyati atas paparan yang telah disampaikan terkait dengan data Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jember tahun 2020. Monggo Bapak Ibu yang ingin menyampaikan komentar terkait informasi terkait IPM yang baru disampaikan oleh Bu Endang, ataupun terhadap 3 materi yang sudah disampaikan terdahulu, yaitu indeks harga konsumen, tingkat hunian kamar hotel, kemiskinan Kabupaten Jember maupun indeks pembangunan manusia. Monggo kami persilakan kepada Bapak Ibu, terutama kepada dinas sektoral terkait data yang telah kami sampaikan. Monggo.
mungkin dari Pak Beda ingin menyampaikan ulasan atau menyampaikan beberapa informasi terkait PRS yang hari ini, atau dari Diskominfo. Mohon maaf, dari Bank Indonesia, apakah ada yang mengikuti materi PRS yang hari ini? Baik, Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, saya dari Bank Indonesia. Di sini hanya sedikit berdiskusi saja, memberikan gambaran proyeksi kami, di mana terkait IHK di bulan Desember, kami juga memproyeksi sama searah dengan BPS, yaitu kami memproyeksikan di 0,35 sampai 0,39. Nah, jadi terjadi inflasi yang mana komoditasnya juga mayoritas sama, yaitu di cabai rawit, cabai merah, telur ayam, daging ayam, semuanya sedang inflasi. Karena semuanya kita tahu bahwa komoditas horti saat ini memang terjadi kenaikan inflasi yang sangat tinggi, karena yang pertama memang cuaca di iklim yang hujan terus ini memang tidak menguntungkan bagi para petani horti. Sedangkan deflasi juga sama, di situ juga tertinggi juga emas, ada juga bawang putih dan lain sebagainya. Jadi perhitungan kami, proyeksi kami juga sama searah dengan teman-teman BPS. Nah, mungkin cukup itu saja dari kami Bank Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tony ya atas pembahasan yang telah disampaikan. Memang data yang kami sampaikan ternyata juga alhamdulillah berjalan dengan hasil analisis dari Bank Indonesia. Dan inflasi ini untuk pengendalian inflasi daerah merupakan sebuah angka yang mungkin diharapkan atau bahkan mungkin juga kita kondisikan sehingga tingkat inflasi dapat dikendalikan dengan baik. Mungkin terkait indeks pembangunan manusia, hari ini di salah satu media cetak sudah diulas bahwa Provinsi Jawa Timur sudah memiliki Nawa Bakti Satya, karena angka Jatim, IPM Jatim itu merupakan IPM tertinggi secara nasional. Jadi Bu Khofifah menyampaikan bahwa Jatim punya Nawa Bakti Satya. Alhamdulillah IPM Jember sendiri meskipun pada peringkat posisi 31, tapi juga masih mengindikasikan adanya kenaikan. Monggo kepada teman-teman dinas instansi dari Pak Beda, mungkin monggo disampaikan terkait IPM ini. Akan ada komentar atau bagaimana? Monggo. Jika memang tidak ada yang ingin disampaikan atau diulas terkait data-data dari berita resmi statistik bulan Desember tahun 2020, maka kami mewakili teman-teman yang ada di BPS selaku moderator menyampaikan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk menyimak dan mengikuti acara undangan kami Zoom terkait berita resmi statistik untuk periode bulan Desember tahun 2020. Baik, kalau tidak ada, maka bersama ini dengan permohonan maaf sebesar-besarnya atas keterbatasan media informasi melalui Zoom ini,
saya nyatakan materi tentang berita resmi statistik kami akhiri, dan sekali lagi terima kasih atas partisipasi dan kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk berkenan mengikuti acara berita resmi statistik bulan Desember tahun 2020. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.